Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devia Intisar Fitriani dengan NIM 182221023. Di sini saya akan memaparkan jawaban dari soal UTS Fisika Komputasi. Saya akan menjelaskan tentang algoritma sorting. Algoritma sorting adalah prosedur atau metode sistematis yang digunakan untuk mengatur kumpulan data atau elemen-elemen dalam suatu urutan tertentu. Tujuan utamanya adalah untuk mengurutkan data secara berurutan, seperti menaik atau menurun, agar memudahkan proses pencarian, akses, atau analisis data lebih lanjut. Algoritma sorting umumnya digunakan dalam berbagai aplikasi komputer dan bidang ilmu terkait, seperti pemrosesan data, komputasi paralel, optimisasi, dan analisis data. Contoh algoritma sorting ada 8. Yang pertama bubble sort, kedua insertion sort, ketiga selection sort, keempat merge sort, 5 quick sort, 6 heap sort, 7 counting sort, 8 radic sort. Setiap algoritma memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing, seperti kecepatan, kebutuhan memori, dan kinerja pada berbagai jenis data. Pemilihan algoritma sorting yang tepat akan bergantung pada karakteristik data yang diurutkan dan kebutuhan performa aplikasi yang bersangkutan. Mekanisme algoritma sorting dalam mengurutkan angka, yang pertama ada bubble sort, dimulai dengan membandingkan setiap elemen secara berurutan dan menukar elemen jika diperlukan hingga seluruh kumpulan data terurut. Proses ini berulang hingga tidak ada lagi pertukaran yang dilakukan. Yang kedua ada insertion sort, dimulai dengan memisahkan kumpulan data menjadi 2 bagian, bagian terurut dan bagian belum terurut. Kemudian, elemen dari bagian belum terurut disisipkan ke bagian terurut pada posisi yang sesuai. Proses ini diulang hingga seluruh kumpulan data terurut. Yang ketiga ada selection sort, yaitu salah satu mekanisme algoritma sorting yang dimulai dengan memilih elemen terkecil dari kumpulan data dan menukar dengan elemen pertama. Melanjutkan dengan memilih elemen terkecil dari sisa kumpulan data dan menukarnya dengan elemen kedua dan seterusnya. Proses ini berulang hingga seluruh kumpulan data terurut. Merge sort dimulai dengan memisahkan kumpulan data menjadi 2 bagian sama besar. Kemudian setiap bagian diurutkan secara terpisah. Kedua bagian dimerge atau digabungkan menjadi satu bagian terurut. Proses ini diulang secara rekursif hingga seluruh kumpulan data terurut. Yang kelima ada quick sort. Quick sort ini dimulai dengan memilih elemen pivot dari kumpulan data. Memisahkan kumpulan data menjadi 2 bagian, satu bagian dengan elemen yang lebih kecil dari pivot dan satu bagian dengan elemen yang lebih besar. Proses ini diulang secara rekursif untuk kedua bagian hingga seluruh kumpulan data terurut. Yang keenam ada heap sort. Dimulai dengan membangun struktur data heap dari kumpulan data, menghapus elemen secara berulang dari heap dan menambahkannya ke bagian terurut. Proses ini berulang hingga seluruh kumpulan data terurut. Ada counting sort, dimulai dengan menghitung jumlah kemunculan setiap nilai dalam kumpulan data, menggunakan informasi jumlah kemunculan untuk menempatkan setiap nilai ke posisi yang tepat dalam kumpulan data terurut. Yang terakhir ada radic sort, dimulai dengan mengurutkan kumpulan data berdasarkan digit atau karakter tertentu dari nilai-nilai biner, desimal, dan nilai bilangan lainnya. Proses ini dilakukan secara berulang untuk setiap digit atau karakter hingga seluruh kumpulan data terurut. Saya akan menunjukkan contoh coding atau program Python menggunakan VS Code yang telah saya susun dan menghasilkan output yang tidak error. Jadi ini source code-nya.
menggunakan if else dengan memasukkan 30 angka 100 hingga 1 juta untuk diurutkan. Maka saya akan run coding ini. Di sini diperintahkan untuk memasukkan angka pertama hingga angka ke-30. Dengan syarat angka yang dimasukkan harus antara 100 hingga 1 juta. 1000. Jika memasukkan angka di atas 1 juta atau di bawah 100, maka akan muncul output angka harus berada di antara 100 hingga 1 juta. Seperti itu. Namun jika memasukkan angka dengan simbol lain seperti titik atau koma, maka akan keluar output seperti masukkan harus berupa bilangan bulat. Ini kita isi sampai angka ke-30. Angka random nanti akan diurutkan dengan output yang akan keluar dengan kode yang sudah kita susun. Nah, di sini akan keluar angka sebelum diurutkan sesuai dengan urutan tadi yang sudah dimasukkan dari masukan angka ke-1, kedua, ketiga, dan seterusnya. Jadi angka pertama tadi 1000, selanjutnya 1493, selanjutnya 2438, yang keempat 5374, kemudian yang kelima 243, 648, yang keenam 1335, ketujuh 25.363, kedelapan 1436, kesembilan 3446, kesepuluh 2457, selanjutnya 13.432, selanjutnya 1426, selanjutnya 3546, selanjutnya 1834, selanjutnya 14.367, selanjutnya 133, 357, 583, 25.474, 254, 758, 1467, 258, 247, 3.174, 42.184, 127, 4.835, 23.758, 3.472, 2.857, dan 1.481. Jumlahnya tidak sampai 30 karena tadi ada angka yang tidak sesuai syarat atau di luar dari 100 hingga 1 juta. Jadi tadi ada angka ke-6 memasukkan lebih dari 1 juta dan angka ke-8 memasukkan angka dengan titik. Jadi kebacanya bukan bilangan bulat begitu. Namun setelah itu akan ada outputnya akan keluar angka setelah diurutkan. Jadi sesuai dari angka terkecil ke angka terbesar seperti itu. Kemudian saya akan melanjutkan penjelasan soal nomor 2.
Perbedaan bahasa pemrograman Python dengan yang lain. Yang pertama, bahasa yang mudah dipelajari dan dibaca. Python didesain dengan sintaks yang sederhana dan mudah dibaca, membuatnya sangat cocok untuk pemula. Bahasa pemrograman lain mungkin memiliki sintaks yang lebih kompleks atau struktur yang sulit dipahami bagi pemula. Dynamic typing. Python adalah bahasa yang berbasis pada tipe data dinamis, yang berarti Anda tidak perlu mendeklarasikan tipe data saat membuat variabel. Ini memungkinkan pengembang untuk lebih cepat menulis kode tanpa perlu khawatir tentang jenis data yang digunakan. Yang ketiga, interpretasi dan kompilasi. Python secara tradisional merupakan bahasa pemrograman yang diinterpretasikan, artinya kode Python dieksekusi baris per baris oleh interpreter Python. Namun ada juga implementasi Python seperti CPython yang menerjemahkan kode Python menjadi bahasa mesin sebelum dieksekusi, menjadikannya lebih cepat dalam beberapa kasus. Yang keempat, ekosistem dan library yang kuat. Python memiliki ekosistem yang luas dan kaya akan library dan framework untuk berbagai keperluan seperti pengembangan web, contohnya Flex dan Django. Kemudian ada ilmu data, contohnya NumPy dan Pandas. Kemudian ada kecerdasan buatan, contohnya TensorFlow dan PyTorch, dan masih banyak lagi. Bahasa pemrograman lain mungkin tidak memiliki ekosistem yang sekuat Python dalam hal jumlah dan keberagaman library yang tersedia. Yang kelima, ada portabilitas. Python dapat dijalankan di berbagai platform, Windows, macOS, Linux, dan lain-lain, tanpa perlu perubahan signifikan dalam kode. Hal ini membuatnya lebih mudah untuk membuat aplikasi yang dapat berjalan di berbagai sistem operasi. Yang keenam, community yang besar dan aktif. Python memiliki komunitas pengembang yang besar dan aktif, yang berarti ada banyak sumber daya, forum diskusi, tutorial, dan dukungan online yang tersedia untuk membantu pengembang dalam menyelesaikan masalah dan mempelajari hal baru. Kemudian, saya akan membenarkan kode yang telah diberikan oleh Pak Sugi yang di dalamnya terdapat kesalahan. Jadi ini kode yang diberikan oleh Pak Sugi, namun di dalamnya terdapat kesalahan. Program tersebut memiliki kesalahan dalam perhitungan rata-rata karena kurangnya tanda kurung tutup pada bagian len nilai mahasiswa. Jadi di sini seharusnya ada tanda kurung tutup. Namun di sini tidak ada, makanya tidak tidak keluar tidak keluar output yang benar. Outputnya error. Jadi seperti ini. Nah, di sini dinyatakan pada line 5 itu error. Errornya pada line 5. Nah, di sini karena tidak ada tanda kurung tutup. Begitu. Yang menyebabkan kesalahan sintaks. Dengan menambahkan tanda kurung tutup yang hilang pada line nilai mahasiswa, program akan berfungsi dengan benar dan menghasilkan rata-rata nilai mahasiswa yang sesuai. Saya akan menambahkan tanda tutup kurung dan run lagi. Nah, di sini akan keluar rata-rata nilai mahasiswa 85,0 seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.